Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pemirsa YouTube dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat untuk menuntut ilmu sedikit demi sedikit. Yang penting istiqomah. Mohon maaf karena beberapa waktu yang lalu ada banyak kesibukan. Mungkin kita bisa lanjutkan ngaji kita, yaitu ngaji kitab Kasyifatus Sajah Syarah Safinatun Najah. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat, berikan kita futuh dan membuka hati kita untuk memahami ilmu. Kita kirim suratul Fatihah terlebih dahulu kepada para muallif, wabil khusus pengarang kitab Safinatun Najah dan kitab Kasyifatus Sajah. Juga untuk kita semua agar Allah memberikan kita kemudahan, para peneliti, pengkaji kitab Kasyifah, kitab Safinah. Allah berikan kemudahan dan keberkahan ilmu. Lidullah bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala hadhihi niyyah wa likulli niyyati shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kita lanjutkan pada video sebelumnya, ada hal yang ingin kami jelaskan ya terkait dengan fikihnya bahwasanya ketika ada perkara itu adalah perkara yang haram lidzatih, kok kemudian kita awali dengan basmalah sebelum melakukan perkara yang haram tadi, maka itu adalah haram hukumnya ya. Bacaan basmalah kita itu juga haram justru malahan. Bahkan kalau kita mengetahui itu adalah sesuatu yang haram, maksudnya kita tahu kalau membaca basmalah untuk perkara yang haram itu adalah hukumnya haram, bacaan basmalah itu, tapi kok tetap kita lakukan bacaan basmalah itu dengan sengaja, maka bisa-bisa kita jadi kafir, naudzubillah ya. Karena seperti kita itu ridho atas sesuatu yang haram ya, ya kan? Itu justru malah kita bermain-main ya, jadi justru malah bisa kafir itu ya. Menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal itu adalah kafir kita ya. Menghalalkan zina, naudzubillah, itu juga kafir ya, padahal kita tahu itu hukumnya haram. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah untuk perkara yang makruh. Waktu itu kami janji untuk menjelaskan kalau makruh itu ternyata ada ibarat sharih dari kitab Hasyiatul Bajuri. Itu juga makruh hukumnya kita baca basmalah untuk perkara yang makruh lidzatih. Ya, kalau kita ingin melakukan suatu perkara yang itu makruh, kok kemudian kita awali dengan basmalah, maka hukumnya juga makruh basmalah itu bacaan itu. Kita coba dulu di sini. Nah, ini ada kitab Hasyiatul Bajuri. Ya, ini baris ke 1 2 3 4 5. Baris kelima dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Al-Bajuri ya. Qala muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid darain amil anqal wa tukrahu alal makruhi, dan dimakruhkan. Nah, ini sorry ibaratnya tukrahu memakai fiil mudhari tukrahu ya. Wa tukrahu, dan dimakruhkan alal makruhi lidzatihi, atas wa tukrahu, dan dimakruhkan apa? Baca basmalah atau basmalah itu dimakruhkan alal makruhi ya, atas perkara yang dimakruhi lidzatihi, karena zatnya
ya, zatnya sesuatu yang makruh itu kanadzurihi li farji zaujatihi, seperti melihatnya seorang suami kepada farji istrinya. Nah, itu jadi makruh ya. Untuk perkara yang makruh lidzatih kok kita baca basmalah itu makruh juga hukumnya. Baik, kita lanjutkan ngajinya. Pindah lagi ke kasifah ya. Kita sampai ke teks berikutnya ini. Saya kasih warna merah, orange ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'anallahu bima bi ulumihi fid daruna amin ila anqal. Lakin la tutlabu al-basmalatu ala muhaqqaratil umuri. Kakan si ziblin wala tutlabu lidzikri al-mahdi kat tahlili. Nah, itu dulu ya. Kita masuk ke teks berikutnya. Lakin tetapi latut labu tidak diperintahkan, tidak dianjurkan, tidak dituntut apa al basmalatu, basmalah, membaca basmalah, menulis basmalah. Tapi dalam konteks ini membaca basmalah. Bisa juga menulis, pokoknya tidak diperintahkan untuk membaca atau mengawali sesuatu dengan basmalah. Ya. Termasuk menulis misalnya kemudian dibaca, tidak diperintahkan ala muhaqqaratil umuri. Tidak diperintahkan atas perkara-perkara ala muhaqqaratil umuri, perkara-perkara yang remeh-temeh, yang hina. Ya. Hina di sini maksudnya secara syariat maksudnya ya. Kakan si ziblin, seperti menyapu kotoran hewan. Kakan si ziblin, seperti menyapu kotoran hewan. Wala tutlabu, dan tidak pula diperintahkan, dituntut, dianjurkan apa basmalah lidzikri, untuk zikir al-mahdi, yang murni, katahlili, seperti bacaan la ilaha illallah atau tahlil ya, membaca tahlil la ilaha illallah. Itu dulu ya. Kita jelaskan, kita kupas dulu. Lakin ya. Kita sering mendengar dua kata, ada lakin, ada lakinna. Ya. Itu sama secara makna, secara faedah sama, fungsi juga sama ya. Yaitu huruful istidrok namanya, huruf istidrok. Huruf istidrok itu gampangannya adalah yang jatuh sebelum lakin dengan kalimat yang jatuh setelah lakin itu menunjukkan pertentangan. Ya. Kalau sebelumnya kalimat yang jatuh atau lafadz ya, yang jatuh sebelum lakin itu membahas tentang perkara-perkara yang tutlabu al basmalah, yang mana basmalah itu diperintahkan untuk dibaca, untuk ditulis. Maka kalimat ya yang jatuh setelah lakin itu menunjukkan lawan dari yang sebelumnya, yaitu maka menunjukkan perkara-perkara yang la tutlabu, tidak diperintahkan apa al basmalah, membaca basmalah. Atau bisa juga dimaknai yang sedikit rumit adalah huruful istidrok fungsinya adalah menetapkan sesuatu yang seharusnya tidak ada, sebenarnya tidak ada. Atau meniadakan, menafikan sesuatu yang sebenarnya ada, seharusnya ada. Contoh misalnya, Amir kaya tapi pelit. Umumnya pada orang yang kaya itu seharusnya ada berlaku dermawan, ya kan? Tetapi itu dinafikan, ditiadakan, meniadakan sesuatu yang seharusnya ada. Ya kan? Dermawan itu harusnya ada pada orang kaya, tapi ditiadakan, itu justru dia pelit. Nah, itu maksudnya. Atau meniadakan sesuatu yang, atau menetapkan sesuatu yang seharusnya tidak ada. Ya kan? Ya sama aja intinya kan. Menetapkan perilaku pelit itu seharusnya tidak ada pada orang yang kaya. Nah, kan gitu. Tapi justru malah ditetapkan. Itu namanya huruful istidrok. Kalau lakinna itu saudaranya inna, bedanya di situ. Dia ketika masuk pada isim maka berfungsi berfaedah tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Tapi kalau lakin itu tidak, ya. Kalau lakinna itu cenderung masuk pada tadi tansibul isma wa tarfa'ul khabar.
artinya cenderung masuk kepada isim. Tapi kalau lakin dia masuk pada jumlah ya fi'liyah. Contohnya seperti ini. Lakin la tutlabu al basmalatu ala muhaqqaratil umuri. Tetapi, nah, diartikan tetapi. La tutlabu tidak diperintahkan apa yang tidak diperintahkan. Al basmalatu. Basmalah ya. Ya kita sudah tahu kemarin mengawali basmalah itu kemarin kalau nggak salah ya. Selain misalkan kita nulis kitab, menulis buku itu, kita tulis basmalah, kemudian kita baca basmalah itu, ya kan? Artinya membaca, ya, ya kan? Atau menulis basmalah. Intinya sebenarnya ini basmalah itu adalah dibaca, ya kan? Karena tidak semua aktivitas kita itu berhubungan dengan tulisan, ya kan? Artinya yang dimaksud di sini diperintahkan basmalah itu membaca basmalah, ya. Tetapi ada kalanya juga kalau aktivitas kita menulis, maka juga dua-duanya. Baik kita tulis juga kita baca. Setelah kita tulis kita baca. Ya. La tutlabu al basmalah itu tidak diperintahkan membaca basmalah. Ya. Ala muhaqqaratil umuri. Ya. Kita geser lagi lah ya, lafadz lah di sini. Ya. La di sini ada dua ya yang kita tahu bahwa la itu banyak ya. Ada la namanya la an-nafiyah umumnya. Kalau masuk pada fi'il itu ada la an-nafiyah dan la an-nafiyah dan la an-nahiyah ya. Nanti ada lagi namanya la zaidah ya, tapi itu tidak masuk dalam pembahasan kita. Yang ini yang lebih sering itu adalah la an-nafiyah yang menafikan dan la an-nahiyah ya, yang bersifat melarang. Bedanya di mana? Kalau la an-nafiyah itu bisa beramal ya kepada fi'il mudhari yang dimasukinya. Ya, maaf maksud saya kebalik. Justru yang la an-nafiyah tidak bisa beramal, kebalik ya. Tapi kalau la an-nafiyah tidak bisa beramal kepada fi'il mudhari yang dimasukinya. Jadi dia ya tetap fi'il mudhari yang jatuh setelah huruf la nafiyah itu ya tetap dibaca rofa ya. Beda halnya dengan la an-nahiyah, maka dia beramal pada fi'il mudhari yang dimasukinya yaitu menjazmkan. La yaskhor qaumun ya min qaumin lah. Kan seperti itu. Janganlah la takul, janganlah kamu makan. Ya. Di situ menjazmkan fi'il mudhari, artinya la an-nahiyah itu beramal dan artinya jangan secara kamus ya. Tapi kalau la an-nafiyah itu artinya tidak. Bukan jangan tapi tidak, dan dia tidak beramal kepada fi'il mudhari yang dimasukinya, tidak menjazmkan, tidak jazim ya. Tapi tetap rofa ya. Itulah. Maka la di sini termasuk la an-nafiyah karena diartikan tidak ya. Tidak diperintahkan ya. Kemudian masuk ke fi'il tolaba yatlubu. Ya, tolaba menuntut, memerintah, menuntut. Kemudian ini diikutkan pada kaidah majhulnya fi'il ya, mudhari yaitu dzumma awwaluhu wa futiha ma qabla al-akhir. Sehingga dibaca tutlabu bukan tatlubu lagi. Kemudian kalau ada pertanyaan, bagaimana kita tahu ini diikutkan kaidah majhul atau maklum? Maka kami jawab bahwasanya kaidah maklum dan majhul itu tergantung murad ya, tergantung konteks, tergantung terjemah yang pas itu seperti apa, makna yang pas seperti apa. Itu satu. Kemudian yang kedua, terkadang ada kode-kode, ada tanda ya, bukan kode ya, tanda, sinyal-sinyal yang bisa kita jadikan patokan. Dia ini uh, oh kalau itu tidak ada hubungannya ya dengan majhul atau pemaklumannya, itu hubungannya nanti dengan fa'ilnya maksud saya. Nah, kalau masalah majhul atau maklum tadi, itu terkait dengan pasif atau diaktifkan itu lebih kepada murad. Kalau ini kan tidak cocok. La tatlubu al basmalah. Basmalah tidaklah memerintahkan, kan nggak cocok. Tidak memerintahkan apa basmalah. Ya kan seperti nggak masuk akal karena basmalah itu bukan makhluk hidup, bukan sesuatu yang bisa memerintah, ya kan? Maka lebih enak la tutlabu itu ma'waluhu wa futiha ma qabla akhir. Tidak diperintahkan apa al basmalah itu. Nah,
Maka ini tadi yang saya bilang tadi, la ketika masuk pada fi'il mudhari, maka lanya ada dua, bisa an-nahiyah, bisa an-nafiyah. Ini an-nafiyah. Ketika an-nafiyah maka tidak beramal kepada fi'il mudhari yang dimasukinya, maka tidak bisa menjazmkan. Itulah mengapa tetap dibaca tutlabu dengan dhammah, karena tanda i'rab untuk fi'il mudhari itu adalah ketika rafa adalah dengan dhammah, ya. Ketika itu bukan af'alul khamsah, ya, dan bukan fi'il yang mu'talul akhir, fi'il mu'tal walam yattasil bi akhiri syai'un, ya. Tutlabu ini fi'il mudhari karena ada tak mudhoro'ah. Jadi kalau kita membahas masalah fi'il itu harus kita tekankan bahwasanya harus ada 4 hal yang kita olah dalam pikiran, ya. Yaitu pertama dia fi'il madhi mudhari atau amar. Ini masuk fi'il mudhari karena ada huruf tak mudhoro'ah. Kemudian yang kedua, apakah dia fi'il mabni atau mu'rab, ya. Fi'il mudhari itu bisa dua, bisa mu'rab, bisa mabni, tergantung. Kapan mabni? Ketika bertemu dengan nun taukid dan nun niswah. Ini masuk dalam kategori mu'rab. Kenapa? Ya karena tidak bertemu dengan nun taukid dan nun niswah. Ketika mu'rab maka dia memiliki kedudukan i'rab. Seperti yang saya bilang tadi, ini adalah i'rabnya rofa. Kenapa? Karena litajarudin nawasibi. Litajarud anin nawasibi wal jawazim. Karena sepi dari amil nasab dan amil jazm. Kenapa kok sepi dari amil nasab dan amil jazm? Ya karena la di situ la an-nafiyah bukan la an-nahiyah, sehingga tidak termasuk dalam amil jazm, ya. Tanda i'rabnya dengan dhammah karena bukan af'alul khamsah, bukan fi'il mu'tal, ya. Sehingga la tutlabu itu tidak diperintahkan. Kemudian pertanyaan berikutnya, dia termasuk dalam kategori fi'il yang maklum atau majhul tadi. Dia masuk fi'il yang majhul. Kenapa? Lebih disebabkan karena murad menuntut demikian, terjemahan lebih pas menuntut demikian. Yang terakhir dia termasuk dalam kategori fi'il yang lazim atau muta'addi. Ini termasuk dalam kategori fi'il muta'addi. Maka butuh maf'ul bih, tapi karena ini dimajhulkan, maka maf'ul bih itu bergeser menjadi naibul fa'il. Nah, di situ. Karena ini fi'il majhul maka butuh naibul fa'il. Mana naibul fa'ilnya? Naibul fa'ilnya adalah lafat al basmalatu di sini. Lakin tetapi inilah tutlabu ora dan perintahake opo al basmalatu mojo basmalah. Tidak diperintahkan opo al basmalatu basmalah, ya, nulis atau membaca basmalah, ya kan? Ya. Al basmalatu di sini menjadi naibul fa'il dari tutlabu. Ini yang saya tadi maksud, ada sinyal-sinyal kapan kita bisa menentukan ini fa'il, naibul fa'il. Terlihat dari fi'il mudhari sinyalnya, yaitu menggunakan huruf tak mudhoro'ah. Ketika tak mudhoro'ah maka ada beberapa kemungkinan saja, yaitu antara dia adalah lil mukhatab, ya, atau lil ghaibah, kan begitu. Karena kalau iya mudhoro'ah tidak mungkin. Maka ini mencocoki bahwasanya fa'ilnya adalah naibul fa'ilnya adalah al-basmalatu, karena di situ ada tak marbutoh. Cocok dengan tutlabu menggunakan tak mudhoro'ah, maka lil ghaibah. Maka al-basmalatu ini dihukumi seperti mu'annats, isimnya mu'annats karena ada alamat ta'nits, yaitu ada tak marbutoh. Itulah mengapa menggunakan tak mudhoro'ah. La tutlabu apa al-basmalatu, baca basmalah, tidak diperintahkan basmalah, ya. Bisa baca, bisa nulis, tapi umumnya aktivitas kita kan tidak berhubungan dengan tulisan, ya, tapi aktivitas fisik, maka membaca basmalah tidak diperintahkan. Ala muhaqqaratil umuri, atas perkara-perkara yang muhaqqarat, yang remeh, ya. Nah, ini cara bacanya harus dijadikan satu. Mengapa? Karena lebih disebabkan ini adalah susunan jar majrur sekaligus susunan idhofah. Ala sebagai huruf jar, muhaqqaratil umuri adalah sebagai majrurnya. Kemudian muhaqqaratil
umuri muhaqqarati di sini sebagai mudhof, kemudian al-umuri sebagai mudhofun ilaihi, sehingga bacanya harus jadi satu kesatuan. Ala muhaqqaratil umuri, ya. Ala huruf jar, kemudian yang dimasukinya fungsinya adalah mengejarkan isim yang jatuh setelahnya. Itulah mengapa muhaqqarati dibaca dengan kasroh. Mengapa? Karena muhaqqarati termasuk dalam kategori jamak muannats salim. Ya, diakhiri dengan alif dan ta di situ. Ya. Tanda i'rabnya alamatul i'rab untuk jamak muannats salim. Ya. Jamak muannats salim tanda i'rabnya adalah dengan kasroh ketika jar dan nasab, ya. Muslimina wal muslimati, ya kan begitu. Itulah mengapa dibaca kasroh muhaqqarati, ya. Kemudian muhaqqarati mengapa bukan muhaqqirati? Itulah mengapa kita harus mengerti yang namanya tasrifan, ya. Kita cek di dalam kamus, haqqara itu artinya menghina, meremehkan. Maka ketika ditasrif haqqara yuhaqqiru tahqiron, tahqirotan tahqoron, tihqoron muhaqqaron fahu muhaqqirun wa dzaka muhaqqarun. Maka kalau dibaca muhaqqirun dia artinya pasif. Kalau pasif tidak pas murodnya, yaitu berarti perkara-perkara yang meremehkan, kan tidak pas. Ini kan sebenarnya kan yang dimaksud adalah perkara-perkara yang diremehkan, ya kan? Yang remeh-temeh menurut syariat, ya kan? Maka dia masuk dalam kategori isim maf'ul, ala muhaqqaratil umuri. Ya. Atau bisa juga masuk yang masdarnya, ya. Muhaqqaron, ya. Remeh misalnya seperti itu, ya. Yang pasti bukan muhaqqirun. Kalau muhaqqirun adalah orang yang meremehkan atau pasif jadinya meremehkan. Ini maksudnya kan perkara-perkara yang diremehkan atau perkara-perkara yang remeh gitu saja. Maka bisa isim maf'ul, bisa masdar ala muhaqqaratil umuri, ya. Seperti itu, ya. Kemudian eh, al-umuri sebagai mudhofun ilaihi. Dia juga dibaca kasroh karena beban i'rab itu pasti arahnya pada mudhofnya saja. Seperti itu. Itulah mengapa al-umur dibaca kasroh selalu berkedudukan sebagai jar. Karena al-umuri termasuk dalam kategori isim, ya, jamak taksir, ya kan. Amrun amroni umurun, maka dia tanda i'rabnya adalah dengan kasroh. Lakin latut labu al basmalatu ala muhaqqaratil umuri, ya, seperti itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sedikit yang bisa kami sampaikan. Ya, mudah-mudahan bisa membawa manfaat. Nanti kalau ada hal yang kurang tepat bisa dikoreksi, monggo. Itu, ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya kapan si Ziblin dan seterusnya akan kita teruskan di video selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta